Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi waffaqana li tariqil huda wa rasyad wa jama'ana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi da'wati wal irsyad wa fazu fi dunya wal ma'ad. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik tasliman katsira. Al-Mukarram Antakurta sahibul fadl wal fadilah yang bersama kita hormati, kita banggakan, selalu kita doakan, dan Antakurta selalu mendoakan kita semua, seluruh jamaah majelis muhadarah iftiradiyah serta anak-anak kita dari mahasantri wati Ma'had Ali Darud Dawal Irsyad yang kita banggakan. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan Antakurta untuk melanjutkan kuliah kita dalam materi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kembali pada malam ini melanjutkan kitab yang ketiga dari dua sebelumnya yang telah dikhatamkan. Yang ketiga ini adalah Qawaid Al-Aqaid Fit-Tauhid Al-Iman Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Plus dua bab, ya, sudah dua bab dalam dua pertemuan telah diselesaikan oleh kita. Bab pertama pasal pertama al-faslul awal ahamiyah al-dirasat al-rasiyah fi dirasat al-islamiyah, dan di fasl tsani ta'rif kitab qawaid al-aqaid bit-tauhid. Dan insyaallah sekarang ini kita akan pindah ke al-fasl tsalis, fasal yang ketiga, nasu kitab qawaid al-aqaid bit-tauhid. Maqul al-qusur al-awali al-masail al-imam al-Ghazali. Mari kita secara seksama mengikuti pengantar materi yang akan disampaikan oleh Antakurta. Ila fadilati syekhna falyatafaddal mashkura ma'kura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa waffiqna taufiqas sholihin washrah sudurana wa yassir umurana wa nawwir qulubana binuril ilmi wal fahmi wal ma'rifati wal yakin waj'al ma nata'allamu hujjatan lana wa la taj'al hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, al-lailah naqra nas kitab qawaidil aqaid fi tauhid
kadirasatin nasiyatin kama bayanna fil muqaddimah. Jadi malam ini kita akan membaca sedikit ya, kalau kita ini masuk kepada dirasa nasiyah. Ya, artinya kita harus melihat teks ya secara sempurna. Ya, jadi ada sedikit perbedaan dengan sebelum ini. Kita lebih kepada memahami isi kitab ya, tanpa melihat secara detail nas yang digunakan oleh penulis kitab itu. Ya, tapi sekarang ini malah biasanya kalau kita di DD ini, kalau guru dulu, guru Tambo Dalek, biasanya santri yang membaca dulu. Ya, dia baca dengan tepat, dengan ini baru kita melihat ya bacaan yang sebenarnya. Tapi mungkin untuk awal ini, insya Allah kita harapkan kuliah berikutnya lah. Ya. Jadi apa yang saya sudah bacakan, ya sudah terjemahkan, ya kita ulangi kembali lah dalam pengajian berikutnya. Ya saya tidak terlalu membebani. Ya, nanti kalau langsung saya suruh baca sekarang ini ya mungkin agak ya berat karena tidak disiapkan sebelumnya. Nah, walaupun saya paham ya kita semua ada dasar untuk membaca kitab turas dan insya Allah mampu untuk menerjemahkan. Ya mungkin terjemahannya mungkin lebih baik ya, karena saya punya bahasa ini kurang ya, bercampur-campur ya, saya tidak terlalu luas bahasa Indonesia saya. Ya, saya lebih bagus kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Bugis. Ya, kalau bahasa Indonesia ini saya dan lagi sudah bercampur dengan bahasa Melayu, ada Bruneinya, ada Malaysianya, jadi tidak terlalu ini. Mungkin santri lebih inilah, tapi insya Allah saya akan membantu juga melihat terutama sekali dari segi metodologi pendekatan ya, supaya kita nanti sudah biasa membaca kitab-kitab turas ulama kita dan memahaminya ya sesuai dengan teks yang tertulis ya. Karena kalau ulama kita dulu itu ya menulis itu tidak seperti tulisan-tulisan sekarang ini. Kalau tulisan sekarang terkadang dia menggunakan bahasa itu tanpa memikirkan istilah ilmu yang terkait. Ya, jadi seperti kita baca koran lah, ya gitu. Kalau buku-buku modern, tapi kalau buku-buku turas yang ditulis oleh ulama kita, ya, maka termasuk kitab ini saya lihat, ya Imam Al-Ghazali, ya, tulisannya ini sangat disiplin dalam menggunakan istilah, ya, dalam menggunakan istilah. Dan selama ini kita tidak mendapatkan kritikan dari orang-orang Arab ya, tentang
penulisan teks dari tulisan-tulisan Imam Ghazali yang banyak itu. Ya, jadi berbeda dengan ulama-ulama lain, terkadang dikomen oleh ulama-ulama ahli bahasa. Ya, karena kita tahu bahwa Imam Ghazali ini bukan asli orang Arab, ya, dia lebih kepada orang Iran sebenarnya. Ya, jadi bukan orang Arab, ya, tapi karena dari awal, ya sama dengan kita dari awal belajar ya, bahasa Arab dan tinggal ya di negeri Arab, artinya kawasannya itu masuk kawasan yang berbahasa Arab, ya, kemudian banyak merujuk kepada eh, kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya, sehingga beliau mampu menulis. Ya, karena kalau kita lihat sejarah, banyak juga tulisan Imam Ghazali ini ditulis dalam bahasa Persia, ya, bahasa Persia, terutama yang terkait dengan kitab-kitab sosial. Itu sedikit penjelasan. Nanti kita akan lihat karena kita akan membaca per kalimah. Ya, kita tidak langsung begitu saja baca terus kemudian diterjemahkan. Ya, nanti kita akan lihat syarah, ada syarahnya lagi. Nah, setelah kita selesaikan ini, ya, cuma sedikit saya berikan perhatian karena kita ini belajar ilmu tauhid. Maknanya kita harus menggunakan iman. Ya, jangan banyak menganalisis cara pemikiran. Ya, karena kalau kita berbicara tentang akidah, berbicara tentang Allah itu, kemudian kita pendekatannya lebih kepada akal, nah, maka akan wujud itu di mana Tuhan. Ya, sebelum adanya Tuhan ada apa, ada siapa? Ya, nauzubillah. Ya, ini sudah diberikan isyarat oleh agama kita dalam hadis. Kalau muncul seperti ini maka kita harus kembali bersyahadat. Ya, kembali bersyahadat karena hal-hal seperti itu tidak boleh muncul ya, di dalam kaitannya dengan orang-orang yang beriman. Ya, terutama kalau kita belajar Allah khaliqu kulli syai, kemudian muncul gangguan setan, man khalaqallah, nauzubillah. Itu muncul itu kalau kita mau menggunakan ini akal ini. Sebabnya saya terutama anak-anak kita yang tentunya selama ini senantiasa mengedepankan akalnya di dalam memahami kitab-kitab. Nah, jadi saya berikan sedikit adab. Nah, kita memang menggunakan juga, tapi ada batasan-batasan. Ya, ada batasan-batasan. Tidak boleh kita ya terlalu ya aklani. Ya, artinya apa saja yang tergores dalam pemikiran kita itu yang langsung kita ingin tahu. Nah, bukan begitu. Kita belajar tauhid, ya, kita ingat kita betul-betul awalnya dulu ialah kita fahami, ya, kita pahami, ya, dan dari segi pemahaman itulah nanti akan sampai kepada keyakinan. Ya, setelah kita mendapatkan anugerah ya, iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita baru mempelajari sebelum ini ya pengajian kita yang lalu bahwa kitab ini kan tujuannya untuk ditalkinkan kepada
Lisibyan. Sibyan ini bukan bermakna anak-anak kecil, bukan. Artinya anak-anak yang baru belajar ya tentang tauhid. Ya, jadi anggaplah kita sekarang ini ya, mau belajar, ya masih kosong lagi, ada keyakinan, nah tetapi tidak tersusun secara terumus dengan rumusan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Nah, inilah yang kita akan lihat nanti. Ya, terutama kita akan baca, mungkin tanda banyak membaca malam ini. Ya, kita dulu melihat apa yang kita kira-kira boleh memahami di dalam membaca istihlal ini. Ini namanya istihlal. Yang satu pakra ini, satu paragraf ya. Paragraf. Satu paragraf ini khusus untuk istihlal. Ya, artinya semacam mukaddimah begitu. Biasanya mukaddimah itu terkait dengan Allah dan sifat-sifatnya. Karena ini kita bicara akidah atau tauhid. Ya, kemudian sedikit menyentuh ya Rasulullah. Nah, artinya sebagai ringkasan dari syahadat, isinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, ini yang ada di sini. Nah, tapi kita akan lihat nanti bagaimana Imam Ghazali merumuskan istihlal ini untuk dijadikan sebagai hafalan ya ataupun talqin kepada orang yang baru belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid. Segitu penjelasan awal untuk mengetahui adab, karena kita akan belajar secara teks atau dirasa nasiyah. Al-Faslus Salis, ini terkait dengan pasal yang sebelumnya. Nassu kitabi qawaidil aqaidi fit tauhid. Ya. Jadi ini nas atau teks ya, kitab yang bernama Qawaidul Aqaid fit Tauhid. Ya. Nassu kitabin mangkulun, artinya yang dinukilkan, yang diambil anil kusuril awali min rasailil Imam al-Ghazali. Jadi ada satu kumpulan risalah Imam Ghazali ini yang ditulis oleh ulama ya. Hadis itu yang nampak itu hanya pentahkiknya ya, jadi mungkin apakah dari percetakannya dulu atau yang menulis awal dulu itu yang mengumpulkan dan diberikan judul Al-Qusurul Awali. Jadi ini nama kitab, Al-Qusurul Awali min Rasailil Imam al-Ghazali. Dulu kan orang kalau buat nama-nama kitab itu ya artinya bahasanya agak-agak indah ya. Al-Qusur Al-Awali. Kalau mau diterjemahkan itu kusur ini istana. Berbagai istana yang tinggi, yang mulia, yang terdiri daripada risalah atau tulisan yang mengumpulkan tulisan Al-Imam Al-Ghazali. Itu nama kitab. Ya, mungkin saja sekarang ini masih ada. Saya rasanya pernah punya kitab ini, tapi tidak tahu di mana sekarang. Yang saya lihat ambil ini sudah lama. Setelah yang ditulis oleh Ustaz Dr. Al-Mahdali. Ya. Tapi
Al-Qusur awal itu pernah juga saya miliki dulu waktu masih di Mesir. Qala al-Imam ya Hujjatul Islam Abu Hamid ya Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Ini tentu perkataannya kembali kepada penulis kitab ini, Syekh Al-Mahdali. Ini namanya yang direstui ya, atau yang disukai oleh Syekh Al-Mahdali, yaitu Abu Hamid. Ya, Muhammadnya ini ada 3 ya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Kita tidak perlu memberikan penjelasan Al-Ghazali kah. Ya, karena itu ada dalam kitab-kitab, tapi tidak penting sebenarnya. At-Tusi, ya, Tus itu satu semacam negeri atau kampung yang ada di bahagian Iran ya sekarang ini. Ya, jadi inilah isinya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini betul-betul isinya kitab itu. Alhamdulillah al-mubdi'il mu'id. Ya. Jadi ini adalah sifat Allah. Jadi sekarang seakan-akan ini alhamdulillah ya, setelah menyebutkan segala puji bagi Allah yang bagaimana? Ya. Allah itu yang bagaimana? Disebutnya al-mubdi' al-mu'id. Ya. Al-mubdi itu maknanya Tuhan yang menciptakan dari tiada. Itu mubdi. Ya. Al-mu'id, Tuhan yang mengembalikan ya, ciptaan itu untuk hari akhirat. Ya. Jadi di situ harus ada ini kan min asma'illah. Al-mubdi, al-mu'id, ya, al-fa'alu lima yurid. Nah, ini juga sifat ya, artinya dia melaksanakan apa yang dia kehendaki. Tuhan itu apa yang dia kehendaki fa'al. Ya. Dia betul-betul melaksanakan. Dia gunakan fa'al, sifat mubalaghah. Ya, bukan al-fa'il. Ya, sepatutnya kan kalau kita mau lihat al-mubdi, nah ini isim fa'il. Al-mu'id isim fa'il. Sepatutnya al-fa'il juga, tapi tidak al-fa'al karena dia ikut min asma'il husna. Fa'al. Lima yurid. Zil arshil majid. Ini juga sifat. Zil arshi al-majid. Tuhan Allah yang mempunyai arasnya yang mulia. Ya, aras yang mulia. Nah, saya katakan arasnya ini karena saya terpengaruh dengan alif lam itu, alif lam ta'rif. Nah, jadi artinya aras Allah lah, bukan aras siapa. Nah, yang sudah maklum itu. Dil arshil majid, dil bastis syadid. Jadi dia katakan saja wal batshi. Jadi dibuang zi-nya, padahal sepatutnya ada zi juga di situ. Ya, kalau kita mau itu lebih karena dia sudah ada waw ataf. Jadi tidak perlu lagi zil arshil majid wal batshis syadid. Nah, Tuhan yang mempunyai siksaan yang sangat pedih. Ya, al-batsh. Ya, zil batshis syadid kalau diterjemahkan.
Nah, jadi tadi al-mubdi, al-mu'in, al-fa'al, dil arshil majid, zil basyir syadid, sudah 5, al-hadi. Nah, itu juga nama Tuhan itu. Al-hadi safwat al-abid. Nah, yang memberikan hidayah kepada pilihan hambanya. Tidak semua hambanya diberikan. Ya, pilihan, safwa. Safwa itu artinya pilihan hambanya. Ya, dia berikan hidayah ilal manhajir rasyid. Ya, kepada manhaj yang benar, yang manhaj yang lurus, wal maslak sadid. Nah, ini semua istilah-istilah yang digunakan oleh eh, apa namanya ulama. Nah, yang dimaksud itu adalah manhaj, ya, atau maslak, hampir sama juga. Maslak jalan, ya, salaka. Nah, manhaj ini adalah ya jalan juga. Nahaja, ya nahaju. Ya, jadi itu di apa namanya dimodernkan maknanya sekarang ini biasanya metodologi atau pendekatan, ya, yang biasa jalan, ya, atau rumusan atau pahaman, ya, itu semua masuk di situ. Ilal manhajir rasyid wal maslak as-sadid. Ya, sadid ini yang betul, yang benar. Ya, ar-rasyid, ya, ini juga yang lurus, yang benar. Al-mun'im, Allah yang memberikan kenikmatan. Al-mun'im, al-mun'im alaihim, yani alal abid atau alal ibad ba'da syahadatit tauhid. Ya, setelah, ya, artinya sempurna syahadat tauhidnya. Ya, jadi kalau syahadat tauhidnya benar-benar bagus, maka dia akan diberikan inam. Ya. Alladzi an'amta alaihim ghairil maghdub an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu al-mun'im alaihim. Jadi semua yang disebutkan di sini walaupun tidak dinyatakan teks dari Al-Qur'an, nas Al-Qur'annya semua ada dalam Al-Qur'an. Ya, tinggal bagaimana dia membahasakan supaya lebih mudah dicerna, ya, oleh orang-orang yang baru, ya, belajar akidah. Nah, kalau langsung Qur'annya dimasukkan, ya, nanti salah di dalam memahaminya. Al-mun'imi alaihim ba'da syahadati tauhid bihirasati aqaidihim. Nah, dengan memelihara akidah mereka. Nah, itu termasuk in'am itu. Nah, termasuk in'am kalau dia memelihara akidah mereka anzulumatit tashkiki wa tardid. Ya, kegelapan atas keraguan. Ya, tardid juga hampir sama. Tardid juga artinya terombang-ambing, ya, tidak menentu. Tardid. As-saliki bihim ila tibai rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia sebutkan sedikit as-salik bihim. Nah, artinya yang menunjukkan mereka bagaimana mengikuti atau ittiba kepada rasulnya, yaitu Nabiullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa athari sahbihil akramin. Ya, jadi iktifa dengan ittiba, ingat itu. Ya, biasanya ittiba ini kita nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita tidak ada, ya, mengikuti. Ya, mengikuti Rasulullah. Kemudian iktifa asari sahbihil akramin, artinya mengikuti, artinya asar, artinya perkataan-perkataan ataupun ajaran-ajaran yang
dipahami oleh para sahabat, ya, para al-akramin yang termulia, al-mukramin. Ya, itu sahabat itu diberikan dua sifat, al-akramin, al-mukramin. Nah, itu dua sifat itu yang melekat kepada sahabat Rasulullah. Ya. Ini juga perlu dipahami di sini, jadi supaya kita paham. Jadi sahabat di sini ini masuk ahlu baiti Rasulullah, ya, masuk juga Sayyidina Ali, masuk juga Sayyidatina Fatimah, ya, Hasan, Hussein dan sebagainya. Semua ahlu baiti Rasulullah masuk sebagai sahabat. Jadi di zaman sahabat itu dia tidak membedakan. Ya, nanti terpecah pemahaman ini setelah munculnya ajaran Syiah yang terlalu memberikan porsi yang besar kepada Ahlul Bait. Kemudian seakan-akan sahabat itu ya mempunyai kesalahan. Nauzubillah. Ya, barulah ya kita pun kalau bersalawat merubah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kalau dulu itu tidak perlu ada wa sahbihi, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Itu masih ada yang gunakan sampai sekarang ini. Karena Ali itu termasuk sahabat-sahabatnya, ya, termasuk seluruh orang yang beriman. Itu sebabnya ditafsirkan oleh para muhaddisin. Yang maksud Ali itu artinya kullu mu'minin taqiyyin. Semua orang beriman, orang yang bertakwa itu adalah alur Rasulullah. Ya. Itu sebelum ada muncul pemahaman-pemahaman yang bidah, ya kita sebutkan saja bidah lah, karena memang itu yang disebut bidah sebenarnya. Ya, nah, itu yang harus kita pahami ya, sebagai orang yang belajar. Jadi ingat itu dari segi bahasa. Kalau mengikut kepada Rasulullah kita gunakan ittiba. Kalau mengikut kepada sahabat kita menggunakan iktifa. Ya, iktifa. Nah, itu. Dan nampak itu kalau orang yang paham dan tidak paham, nampak baru dia ini sudah tidak pahami cara menggunakan istilah. Al-mutajalli lahum fi zati. Nah, yang menyatakan ya, diri bagi mereka pada zatnya, itu zat Allah, wa af'alihi, ya, dengan perbuatan Allah, bimahasini awsafihi, ya, dengan sifat-sifatnya yang terbaik, ya, yaitu sifat-sifat yang baik, allati la yudrikuha illa man alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, di mana sifat-sifat ini, ya, sifat-sifat ini sebagai tajalli Allah kepada hambanya melalui zat dan perbuatannya, ya, dengan sifat-sifat yang baik yang tidak dapat diketahui kecuali man alqas sama wa huwa syahid. Itu yang diberikan ya ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ingin memberikan petunjuk di sini bahwa orang-orang yang mencipta rumusan ilmu tauhid ini itu adalah orang yang khusus, ya, diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'arrif
iyahum annahu fi dzatihi wahidun. Nah, ini juga nama Tuhan Al-Mu'arrif. Allah yang memberikan ma'rifah kepada hambanya bahwa sesungguhnya pada zatnya itu wahidun la syarikalah. Bahwa Allah itu maha tunggal, wahid. Ya, wahid la syarikalah. Itu yang dimaksud wahid. Artinya la syarikalah. Bukan wahid ini artinya sebelum 2, 3, 4. Nah, laisa minal adad. Wahidun laisa minal adad. Itu bahasa tauhid itu. Artinya wahid ay la syarikalah. Tidak ada yang kongsi, tidak ada yang sama dengannya. Ya, tidak ada persamaannya. Itu la syarikalah. Fardun. Allah itu fard. Nah, apa bahasanya? Satu juga kan? Fard. Matungke dalam bahasa Bugis. Fardun. Ya. Kaisa fardun la mislalahu. Tidak ada yang menyerupainya. Itu namanya fardun. Jadi wahidun itu maknanya la syarikalah. Fardun la mislalah. Samadun la diddalah. Itu juga samad. Allahus samad. As-samad di situ maknanya la diddalahu. Ya, tidak ada lawannya. Ya, tidak ada yang menyainginya. Munfarid, lagi munfarid. Ya, munfarid la niddalah. Artinya tidak ada saingan. Namanya munfarid, tidak ada saingan. Ya, mungkin dia disebut dalam bahasa Bugis matungke, artinya betul-betul satu. Nah, saya tidak tahu di mana kita masukkan esa dalam bahasa Indonesia. Ya, adakah wahid, adakah fardun, samadun, munfarid. Ya, karena 4 istilah ini kalau kita rasakan maknanya itu artinya Tuhan itu ya satu. Tidak ada duanya, tidak ada samanya, tidak ada lawannya, tidak ada saingannya, pokoknya tidak ada. Ya. Jadi kalau ada yang kata-kata yang menunjukkan sama dengan yang lainnya, nah itu harus dipahami berbeda. Nah, tidak boleh karena kita sudah diikat. Innahu wahidun, innahu fardun, innahu samadun, innahu munfaridun. Nah, coba itu hebat mendalamnya ya, artinya bagaimana mereka memberikan istilah oleh ulama bahwa Tuhan itu ya esa, istilah kita ya, ketuhanan yang maha esa, artinya Tuhan satu. Nah, kemudian wa annahu wahidun. Nah, sungguhnya Allah itu satu, wahid satu, ya kita terjemahkan begitu saja. Wahid kadim. Ya. Makna kadim la awwala lahu. Tidak ada permulaan adanya. Jadi Tuhan ini senantiasa ada, tidak pernah. Jangan tidak ada dalam pemikiran. Bagaimana ya kalau sebelum Tuhan itu? Nauzubillah, jangan sekali-kali muncul pemikiran itu. Karena kita yakin Allah itu wahidun kadimun. Ya, kadim. Ini semua kan didasari dengan ayat Al-Quran. Ya, tidak ada di sini istilah-istilah ini kecuali ada disebut ya di dalam ya Al-Quranul Karim. Azaliyun. Allah itu azali. Apa artinya azali? La bidayata lahu. Ya, tidak ada permulaan wujudnya. Jadi sama tadi. La awwala lahu, la bidaya lahu. Jadi sama azaliyun, qadimun, mustamirrul wujud.
adanya berterusan, ya berterusan. Jadi tidak boleh ada dalam benak kita Tuhan pernah tidak ada, enggak. Ya, itu satu perkara yang berat itu. Kalau sudah ada keyakinan seperti itu, nauzubillah. Ya, mustamirul wujud ay la akhir lahu. Ya, jadi dia berterusan. Ya, senantiasa ada, tidak ada akhirnya. Abadiun itu dikatakan abadi atau baqin. Ya, abadiun la nihayata lahu. Qayyumun, ya qayyum, ya senantiasa aktif. Itu maksudnya. Kalau bahasa kita sehari-hari ini macam handphone kita, qayyum artinya senantiasa aktif, tidak pernah off. Ya, itu namanya qayyum. Ya. Lan qita'ah lahu, tidak pernah terputus. Daimun, daim. Ini semua kata-kata yang apa namanya yang digunakan oleh ulama kita untuk mengukuhkan keyakinannya. Lan sirama lahu, ya. Jadi tidak ada apa namanya antaranya, ya tidak terputus. Lam yazal wa la yazalu mausufan binu'util jalal. Jadi Allah itu senantiasa dan tidak pernah tidak disifatkan dengan sifat keagungan. Ya, binu'util jalal. La yukbadu alaihi bilinqidha. Ya, jadi tidak pernah apa namanya ini diputuskan bahwa tidak ada, enggak. Wala infisal. Wal infisal tidak pernah ada terputus. Bitasarrumil abadi wal ajal, ya dengan berterusannya waktu dan ajal, artinya waktu juga lah, artinya selama ini ya tidak pernah yang namanya Tuhan itu bergeser ke apa, kan tidak pernah. Ya. Bal huwal awwal wal akhir, ini dalam Al-Quran. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi seakan-akan apa yang kita baca di atas ini itu adalah tafsiran dari Allah yang disebut dalam Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itulah tafsirannya dari sudut pandangan ketauhidan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ayatnya kan mudah, wal awwal wal akhir. Dia awal, dia terakhir. Jadi seakan-akan pernah tidak ada. Nah, dan dia terakhir, pernah akan datang tidak ada juga. Itu kalau kita mau terjemahkan seperti itu, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya seperti apa yang kita bicarakan. Ya. Nah, mudah-mudahan Mas Santri bisa coba nanti diulang lagi setelah kembali, baru dirasakan, diresapi untuk mengukuhkan keyakinan kita. Ya. La ilaha illallah. Itu tafsirannya. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi semua ini sudah ada semua. Wal mubdi wal mu'id wal fa'al dul arsyil majidul basir syadid al hadi, ya, al mun'im. Dan nanti akan di berapa itu? Rasanya ada lebih 10 ya sifat-sifat Allah itu. Nah, belum lagi yang secara apa namanya secara terperinci disebutkan innahu wahidun, innahu fardun, innahu samadun, innahu munfaridun, ya, wahidun qadimun, wahidun azaliyun, wahidun mustamirul wujud,
wahidun abadiyun, qayyumun, daimun. Nah, itu semua harus kita artinya rasakan itu. Ya, itulah kita beriman ya, kepada Allah dari segi teori ya, dari segi teori. Ya, apa yang diberikan oleh Allah ya sesuai dengan ini kita usaha kita lah. Ya, insya Allah Tuhan akan membukakan. Itulah yang disebut tadi man al-qasam'ah wa huwa syahid. Kita akan dibukakan pendengaran yang jelas, artinya pemahaman yang jitu, yang kukuh, dan Allah menyaksikan itu. Ya, artinya membenarkan apa yang kita yakini. Ini hanya menerjemahkan ya, hanya menerjemahkan. Nah, karena kita nanti akan melihat lagi semacam syarah yang dikemukakan oleh Syekh Al-Mahdali. Mungkin di situ lagi kita akan lihat. Ya, jadi itu sebabnya ulama-ulama dulu setiap kali dia membaca ini, setiap kali itu juga mendapatkan pemahaman yang berbeda, yang baru, ya yang baru. Coba kita ya yang paling jelas itu Imam Al-Muzani, ya seorang murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, saya membaca kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Kitab Ar-Risalah usul fikih. Saya membaca itu ratusan kali. Setiap saya baca, saya mendapatkan sesuatu yang baru, pemahaman yang baru. Ya. Itu mutawatir itu berita itu, karena disampaikan juga oleh murid-murid Al-Muzani dan sebagainya. Nah, jadi begitulah nanti. Jadi saya harap karena kita ini coba belajar tauhid mengikut panduannya ulama-ulama dulu di Rasa Nasya ini. Jadi coba diulangi ya. Jangan sekedar tahu artinya apa, coba dirasakan, dinikmati. Ya. Setiap kita ulangi itu pasti Tuhan akan memberikan ya, pemahaman itu, pemahaman yang baru. Mudah-mudahan kita diarahkan kepada pemahaman yang benar. Nah, itu yang kita ya sekurang-kurangnya inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa kulli syai'in alim. Ya, kita sudah boleh paham ini yang dimaksud. Ya, sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, kemudian tadi itu istilah-istilah yang harus kita pahami. Kalau mengikut kepada Rasulullah itu kita menggunakan kalimat ittiba. Kalau mengikut kepada sahabat itu namanya iktifa. Ya, itu dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa kita kan tidak terlalu dibedakan itu. Tapi tentu ada bedanya. Ada bedanya ittiba, kemudian ada bedanya dengan iktifa. Ya, iktifa. Karena kedua-duanya ini kita gunakan ini dalam syariah pun kita gunakan. Ya, banyak kita iktifa kepada para sahabat. Nah, para sahabat. Bukan langsung kepada Rasulullah saja, enggak. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami istilah-istilah itu. Ya, di samping tadi makna yang khusus yang terkait dengan ketauhidan itu, bagaimana mengesahkan, artinya meyakini Allah itu satu. Allah itu satu. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menerjemahkan ini kecuali ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ya. Jangan langsung dimasukkan kepada pemahaman yang sangat sederhana. Ada tauhidur rububiyah, tauhidur uluhiyah, itu tidak
Enggak kena itu, enggak kena. Ya, enggak kena. Ya. Itu karena lain, itu arahnya lain. Ya, bukan itu tujuannya. Ya. Jadi yang inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, supaya kita betul-betul belajar. Ya, mudah-mudahan artinya Allah membukakan hati kita. Ya, karena ini kan tauhid ini pakaian kita, ini keyakinan kita. Ya, tentu berbeda-beda nanti ya dengan kemampuan kita. Nah, yang jelas saya ingin menyatakan bahwa coba kita mengikuti adab ya dalam mempelajari tauhid itu ya, supaya kita bisa sedikit ya mendapatkan pemahaman itu. Dan kalau menurut yang saya rasakan sendiri, karena kitab yang begini ini itu sudah lama ya saya baca, tapi pemahaman itu senantiasa ya ada tajaddud, ada pembaharuan, tidak pernah berhenti. Wah, inilah yang belum, maknanya kita masih perlu lagi ya. Dan kalau orang-orang ahli ibadah itu justru dia merasakan ketauhidan itu ketika dia beribadah, ketika sembahyang, ketika berzikir. Nah, disitulah muncul rasa itu. Ya, jadi apa yang kita baca inilah rumusan secara teori. Belum tentu ini yang masuk di dalam hati kita sebagai pemberian. Nah, hibatullah, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu, jadi saya minta insya Allah dalam kuliah kita akan datang ada satu yang membaca lah. Ya, ada satu yang membaca apakah minal banin atau minal banat, ya kemudian kita sambungkan supaya kita betul-betul belajar memahami ya, kitab itu. Ya, kitab itu, dan kita jangan dulu memikirkan kaitannya dengan ayat Al-Quran. Tidak, karena semua ini ada Al-Quran. Ya, nanti kita akan lihat syarahnya, semua ada dalam Al-Quran. Ya, semua ada. Cuma pemahaman ayat itu kalau bersendiri tidak dikaitkan dengan ini, maka dia akan punya pemahaman tersendiri. Macam ayat ini, wal awwal wal akhir wal zahir batin, surah Hasyr itu. Nah, kalau ini berdiri sendiri kan pemahaman kita lain. Ya, pemahaman kita lain. Tapi kalau kita baca semua ini, kemudian kita kaitkan dengan ayat ini, maka disitulah tersimpul pemahaman yang agak kuat tentang tauhid. Nah, tauhid itu kan dari wahid, artinya meyakini kesatuan Al-Quran, kesatuan unity. Apa bahasa yang bagus ini? Bagaimana meyakini bahwa Allah itu ya wahid, atau ahad. Dalam Al-Quran ada ahad, kul huwallahu ahad. Dan juga kata ahad. Padahal selalu kita gunakan wahidun, isnani, salasa, dan seterusnya. Tapi ulama tauhid itu mengatakan wahidun la fil adad. Ya, satu bukan dari bilangan itu. Justru wahidun la syarikalah. Ya, itu bahasa yang sangat kalau kita katakan filosofi juga, tapi bahasa yang sangat mendalam yang diberikan pemahaman oleh ulama kita. Tapi kalau Tuhan memberikan kemudahan pemahaman, dialah yang memberikan pemahaman. Kita ini kan hanya belajar ini. Ya, betapa banyak orang sudah belajar ini. Ya, setelah Imam Ghazali menulis ini, semua ya ulama yang belajar tauhid sesudahnya dia baca buku ini. Nah, inilah yang dijadikan sebagai asas. Sehingga Imam As-Sanusi
abad ke-8 Hijriah dia membuat apa namanya itu ada kitab yang kita baca itu yang sifat 20. Ya, sifat 20. Kemudian terakhir itu Imam Jazuli namanya siapa yang menulis kitab Aqidatul Awam. Ini semua dari sini. Cuma mereka mudahkan bahasanya, dia mudahkan. Coba baca Aqidatul Awam. Ya, kita itu terperinci di situ. Ya, terperinci. Dan bahasanya juga lebih ini. Kalau ini kan agak berat sedikit ya istilah-istilah yang digunakan itu. Ya, nah, tetapi bagi orang yang biasa ini bukan berat, justru ini lebih menerangkan hakikatnya ya, dibanding dengan buku-buku yang saya sebutkan tadi. Nah, itulah apa namanya yang mungkin dapat kita mulai ya malam ini. Jadi adab itu kita harus pelihara. Kita sekarang ini ingin bagaimana memahami seperti mana ulama-ulama kita dahulu ya, terutama yang terkait dengan wahdaniyatullah ya, salah satu sifat yang wajib kita yakini wahdaniyatullah, termasuk sifat salbiyah ya, dalam ilmu tauhid. Wahdaniyatullah ya. Bukan tauhidullah, bukan wahdaniyatullah. Nah, itu digunakan oleh ulama. Wahdaniyah itu mencakup ini semua lah. Wahidun, azaliyun, abadiyun, dan seterusnya. Saya kira cukup ya dari sini dulu. Ya, silakan kalau ada yang ingin apa namanya memberikan pandangan. Allahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah kita telah menyimak mendengar materi yang disampaikan oleh Pak terkait dengan qawaidul aqaid tauhid. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada anggota untuk diberi pencerahan lebih lanjut. Seperti biasanya kami persilahkan dulu yang mewakili Banat, selanjutnya nanti Sanin dari Masa Santriwati dan Masa Santriwati. Nah, kepada yang mewakili Banat satu orang disilakan. Ya, cepat. Ya. Banat. Ini yang ikut ini dari ini Banin dari tahun 1 sampai tahun berapa ini? Atau yang baru semua? Silakan. Ini yang baru semua dah. Ini pelajar baru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara-suaranya. Tabe kepada Andre Gurtat, izin bertanya. Tadi disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala annahu wahidun qadimun la awwala lahu. Azaliyun la. Kalau kita lihat terjemahan dari dua sifat Allah ini, yang mana sifat yang pertama itu qadim, artinya tidak ada awalnya. Begitupun azali juga berarti tidak ada awalnya atau tidak ada permulaannya. Lihat secara spontan, dua sifat Allah ini mananya, tapi dua sifat Allah ini adalah dua kata yang berbeda. Muncul di benak kami ini, apakah mungkin ada perbedaan dari dua sifat Allah ini? Terima kasih pada Ante Gurta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dia mewakili Banat. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadlikum ya Syekhina, Tabib Puan, sebelumnya kami izin bertanya. Mengapa dalam paham Asy'ariyah tidak dimasukkan sifat-sifat maknawiyah dalam sifat-sifatnya Allah? Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Yadullahi fawqa aydihim. Bagaimana respon atau cara menghadapi kaum yang mujassimah atau golongan yang memaknai ayat tersebut sesuai dengan teks ayat tersebut? Berarti Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Sementara jika dibantah dengan ayat Allahu laisa kamitslihi syai'un, namun dibantah lagi oleh mereka Allah Subhanahu wa taala punya tangan tidak mutlak, berarti tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Sekian pertanyaan dari kami. Mohon pencerahannya, Pak. Syukran jazilan ya Syekhna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian kami juga titipkan pertanyaan pada Rekrutan. Menarik tadi Rekrutan itu menjelaskan tentang makna-makna keesaan Allah, kemudian term yang digunakan di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, kemudian di antara nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu ada yang menggunakan lafal Al-Wahid, kemudian sementara Al-Quran menggunakan lafal Ahad. Ya, pertanyaannya seperti ini, Pon. Ketika surah Al-Ikhlas menggunakan kata Ahad, Qul huwallahu ahad. Ya, di situ menggunakan Ahad oleh karena kalimat Ahad ini tidak ada lagi lanjutannya. Ya, kalau Wahid ada Isnain dan seterusnya. Kalau Ahad sampai di situ saja, tidak ada 2, 3 dan seterusnya. Ya. Sementara sifat Allah Al-Wahid, kenapa Allah memilih kata Al-Wahid itu ya sebagai nama satu di antara nama-namanya Asmaul Husna itu. Ya. Di samping Al-Ahad ada juga Al-Wahid. Kira-kira apakah ketika Al-Wahid ini ada yang dikehendaki oleh Allah sehingga memilih lafal itu ya sebagai namanya. Sementara ketika menjelaskan keesaannya bukan Al-Wahid yang digunakan tapi Al-Ahad. Ya. Itu kami minta penjelasan lebih lanjut dari Anda Gurufah. Ya. Tadi ketika dikatakan Al-Wahdaniyah, kemudian Tauhid, ternyata Tauhid dan Al-Wahdaniyah itu juga punya perbedaan. Perbedaan yang seperti ini kadang tidak sempat kita ketahui, tidak sempat kita pikirkan, sehingga kami sangat berharap Anda Gurufah kembali memperjelas lagi makna Al-Wahdaniyah, apa kandungannya, kenapa justru Al-Wahdaniyah itu dibedakan dengan Tauhid
Sama dengan tadi, ahad itu Allah memperkenalkan kalimat ahad. Allah kembali mengambil kalimat al-wahid itu sebagai bagian dari nama-namanya. Terima kasih. Asmaul Husna. Oke. Ya, eh, pertama sekali yang tadi sebenarnya yang kita baca tadi itu bukan maknanya semua istilah yang digunakan itu adalah apa namanya Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Allah seperti awalun, abadiyun, daimun, itu hanya pengukuh makna yang ada di dalam Al-Quran. Huwal awal wal akhir, mengukuhkan makna. Itu yang harus kita paham. Jadi tadi itu jangan langsung Imam Ghazali mengatakan Tuhan itu punya sifat abadi, punya sifat apa namanya munfarid, punya sifat fard dan sebagainya. Bukan begitu. Begitu. Ini rumusan, ya, makna. Ya, itu sebabnya disebutkan di akhirnya itu bahwa inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, wal awal wal akhir wal zahir. Jadi yang menjadi sifat itu wal awal, wal akhir, al zahir, al batin, itu semuanya sifat-sifat itu. Adapun penjelasan tadi itu adalah penerangan, penjelasan supaya lebih mudah kita memahaminya. Ya, lebih mudah kita memahaminya bahwa yang dimaksud awal itu rupanya sama dengan abadiyun, sama dengan azaliyun. Ya, ada lagi al-baqa dan sebagainya disebutkan di dalam sifat-sifat. Ya, kalau rumusan-rumusan Asy'ariyah itu kan kebanyakan tidak disebut di dalam sifat-sifat Allah, dan itu yang menjadi kritikan. Namanya Allah Qadim. Mana ada Qadim dalam Al-Quran? Tidak ada kan? Ya. Yang ada huwal awal. Ya. Karena mereka tidak paham bahwa apa yang disebutkan oleh ulama tauhid ini itu adalah penerangan, itu adalah penjelasan untuk memudahkan memahami. Ya, memahami. Ya, itu juga Qadim, itu juga awal. Jadi kalau kita mau selamat gunakan awal, karena itu dalam Al-Quran. Tapi pemahamannya jangan awal seperti yang kita gunakan dalam sehari-hari. Awal itu kan yang pertama. Karena yang pertama, sebelum yang pertama itu ada apa? Nah, kemudian yang pertama itu keduanya bagaimana? Jadi kan tidak bagus, tidak sesuai lah maknanya itu. Nah itu sebabnya dia kata Qadim itu makna awal. Azali itu juga makna awal. Apalagi abadiyun. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi apa yang kita pahami ini itu adalah rumusan bagaimana kita memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira itu yang ini. Jadi jangan langsung merumuskan apa yang kita baca. Wah ini sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam kitabnya Ghazali. Bukan begitu. Nah, bukan begitu. Nah, itu sebabnya saya berikan sedikit penjelasan bagaimana kita memahami kitab-kitab Turas ini. Nah, karena ulama kita dulu itu tidak pernah menambah-nambah apa yang ada dalam Al-Quran. Nama Tuhan itu tidak pernah dia dari dalam hadis. Hanya rujukannya hanya Quran, hanya hadis. Ya, hanya hadis. Ya. Tetapi di dalam menjelaskan makna, ketafsiran dan sebagainya, maka mereka menggunakan kata-kata yang digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, artinya ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini kaya, ya, terlalu banyak sinonim dan sebagainya. Jadi agak susah lah artinya kita yang bukan orang Arab tidak menguasai itu ya untuk merumuskan segalanya secara baik. Kita perlu belajar banyak lah. Nah, saya kira itu. Kemudian sifat-sifat yang kedua ya sifat-sifat yang ada disebutkan di dalam rumusan Abu Hasan Asy'ari
tidak menyebutkan as-sifat al-ma'nawiyah. Ya. Bukan bermakna mereka tidak meyakini sifat ma'nawiyah, bukan. Mereka meyakini sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang tercantum di dalam sifat ma'ani. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah punya penglihatan, tentu Allah melihat. Al-basar umpamanya maha melihat, tentu Allah melihat. Mendengar, pendengaran, artinya Allah mendengar. Jadi itu secara otomatis. Artinya Imam Asy'ari itu dia meyakini bahwa Allah maha mendengar dengan pendengarannya, Allah maha melihat dengan penglihatannya, Allah maha. Ini kebalikan daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya, berkata-kata dengan zatnya dan sebagainya, sifat-sifat yang ma'ani. Jadi itu yang dipahami. Jadi datang Imam Al-Maturidi, dia lebih rincikan lagi. Kemudian ulama-ulama itu sebenarnya dirincikan lagi, menjadilah sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani. Nah, itu hanya apa namanya, ini hanya metode saja, manhaj. Ya, manhaj. Jadi bukan bermakna bahwa Imam Asy'ari itu seakan-akan tidak mempercayai makna. Bukan. Bagaimana mempercaya dalam Al-Quran banyak sekali. Innahu was-sami'ul basir. Ya. Huwa ya'lamu wa huwa yubsiru. Ya, ada semua. Al-basir. Jadi tidak boleh lah. Itu kan sifat ma'nawiyah. Ya, tidak mungkin. Imam Asy'ari tidak ada itu hanya metode. Ya, metode yang harus, dan tidak boleh dipisahkan. Nah, saya kira itu masalah ringkas. Kemudian terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, kita di ahli sunnah wal jamaah, masuk Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, memahami ayat mutasyabihat seperti ini. Yadullah, istawa ar-Rahman wa ar-Rahman ala rasy istawa dan sebagainya. Itu kita katakan ayat mutasyabihat. Artinya mutasyabihat ayat yang kalau diterjemahkan secara literally, maka seakan-akan Tuhan itu sama dengan makhluknya. Itu yang dimaksud mutasyabihat. Artinya ada keserupaan. Nah, sedangkan ini kan ditolak oleh ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Nah, oleh karena itu, maka ulama salaf ini terbagi dua. Ya, terbagi dua Ahlus Sunnah ini. Ada menggunakan manhajus salaf, artinya dia apa namanya, meyakini seperti apa yang diucapkan dalam Al-Quran, yadullah. Dia paham, oh ada yadullah. Ya, yadullah. Tetapi apa makna tangan hakikatnya, itu wallahu a'lam. Dia tidak pahami seperti tangan kita, bukan. Karena kalau dia pahami seperti tangan kita, maknanya menyerupakan dengan makhluknya. Jadi dia memahami itu namanya apa namanya, tafwid. Ya, namanya tafwid. Ada juga sebagiannya dia langsung mentakwilkan supaya memudahkan orang awam memahaminya. Ya. Jadi kata yadullah artinya kuasa Allah atau apa macam-macam dia tafsirkan. Ya, tafsirkan. Tapi Imam Ghazali ini dia lebih kepada salaf. Dia tidak mentakwil. Nah, kebanyakan dia pahami secara salaf. Artinya yadullah itu ya tangan Tuhan. Nah, tapi dia tidak mau terjemah yadullah seperti mana yang dilafazkan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Wallahu a'lam bimuradi. Dia tafwid kepada Allah. Ya, tafwid kepada Allah. Begitu juga istiwa Ar-Rahman alal arsh. Ya, dia paham. Memang dalam Al-Quran tegas dikatakan begitu. Jadi
Kita meyakini apa yang dilafazkan dalam Al-Quran, tetapi al-murad ya minhu apa diserahkan kepada Allah. Mufawwid al-ma'na al-hakiki ila Allah. Al-hakiki ila Allah. Nah, jadi dia enggak apa namanya enggak menterjemah ya, karena dia tahu kalau diterjemahkan susah kita tahu itu maknanya. Kemudian kita kata tangan Tuhan, itu langsung tangan Tuhan ya. Apa bedanya dengan tangan kita? Bedanya dengan tangannya binatang dan sebagainya kan? Ya, walaupun maknanya mungkin beda lah. Ya, secara logis beda lah tangan Tuhan dengan tangan manusia yang beda. Ya, yang beda. Kemudian kita lihat juga apa namanya pernyataan Tuhan di dalam ayat-ayat itu. Kebanyakan ayat seperti ini bukan tujuannya untuk menyatakan jarihah itu. Yadullah fawqa aydihim. Ya, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Mana ada? Kapan terjadi tangan Tuhan di atas mereka? Ya artinya sumpah itu dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tangan sebenarnya. Tangan seperti yang kita rasakan ini. Ya, istiwa alal arsh. Bukan bermakna duduk di situ, bukan bermakna apa di situ, tetapi dia istiwa. Maknanya wallahu alam. Ya. Atau sekurang-kurangnya istawa ala. Istawa ala itu banyak maknanya. Nah, banyak maknanya bukan. Tapi kalau kita lihat terjemahan-terjemahan apa namanya Quran kita yang bahasa Indonesia, bahasa Melayu semua mengatakan apa ya? Istawa alal arsh, artinya dia bersemayam ya, semayam di singgah sana. Tapi tidak tahu apakah arti semayam itu duduk atau bagaimana. Kita tidak tahu kan. Bersemayam, dia bertahta. Ya, kalau bertahta tidak ada apa-apa. Kalau bertahta itu abstrak. Ya, abstrak. Kita juga boleh mengatakan Allah Maha Berkuasa ya di aras, atau Allah menurunkan kuasanya dari aras ke langit dan sebagainya. Itu tidak ada masalah itu. Justru itu takwil juga. Takwil. Ya, jadi artinya apa yang kita rasakan di sini, ulama kita dia sama sekali tidak mau terjebak ya dengan apa namanya menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Itu yang tidak mau itu. Yang tidak mau. Ya, sebabnya kita tidak pernah ada rasa Tuhan itu ada di mana. Tuhan tidak. Kalau di mana itu maknanya samalah dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Adakah di dalam bumi atau di luar bumi? Adakah di dalam langit atau di luar langit? Itu kan sudah menyamakan. Kita katakan di luarnya, itu sudah ini sekali menyamakan. Lebih baik kita mengatakan Allah maujud, sudah cukup. Sudah cukup. Allah mukhalafah lil hawadis. Allah qadim. Allah baqi. Allah wahdaniyah. Ya, Allah al-hayya mahidu, maha beri dan sebagainya. Jadi itu semua sifat-sifat yang membawa kita untuk mengenali Allah tanpa mengenali zatnya. Karena zatnya tidak mungkin. Ya, zatnya tidak mungkin. Itu bisa membawa kepada apa namanya pemahaman yang keliru. Ya. Kalau kita mencari zatnya bagaimana? Padahal kita sudah katakan wahidun, fardun, munfaridun. Ya, kalau kita katakan zatnya sama dengan manusia, ada darahnya, ada dagingnya, ada apanya, tidak boleh lah. Ya, atau murakab, ya, tersusun, ada matanya, ada apa namanya, ada telinganya mendengar, itu sudah tidak boleh begitu. Ya, itu yang makanya seakan-akan Tuhan itu sama dengan kita ini, dikatakan musyabbihah atau mujassimah. Yang dulu menjadi masalah di dunia Islam. Karena ada juga kesan itu ini. Padahal kalau kita lihat itu sejarah dari agama-agama lain. Orang Yahudi masuk Islam, ya dia tidak bisa melepaskan akidah-akidah itu, dan itulah yang memasukkan di dalam agama Islam. Tapi sebelumnya di zaman Rasulullah kan tidak ada yang begitu itu.
di dalam sahabat-sahabat, nah, itu tidak ada. Nah, ini tidak pernah dipermasalahkan seperti itu, tidak pernah. Nah, nanti belakangan ini muncullah musyabbiha, muncullah mujassimah. Macam kita sekarang ini adalah setengah-setengah yang mengambil manhajnya. Nah, dia gunakan manhajnya, walaupun mungkin tujuannya itu untuk kembali kepada kepahaman salafus saleh. Ya, itu betul. Kita pahami Tuhan itu ada yad. Itu karena itu Allah mengatakan Allah Allah ada mata, ada ayun. Ya, dalam Al-Quran itu antum bi ayunina. Ya, itu kata Tuhan. Berarti seakan-akan banyak mata yang dinisbahkan kepada dirinya, dia ada matanya. Tapi kita pahami itu semua supaya kita tidak menyamakan dengan makhluknya. Itu saja. Sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan itu, hanya dalam memahami. Karena kita meyakini Tuhan itu atau ma'rifatullah itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dirumus dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai' dan sebagainya. Ini panjang nanti kalau ceritanya. Kita sudah banyak bukunya ini. Banyak turas-turas yang terkait dengan ini. Ya. Baik dari kalangan Asy'ari, kalangan Maturidi, muhaddisin pun ya banyak kitab-kitab disebutkan. Cuma cara memahami di situ yang berbeda sedikit. Nah, kemudian terakhir, ini terkait dengan istilah-istilah yang digunakan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau menyebutkan sebagai sifat Allah, sebagai nama Allah, maka kita tidak boleh terkeluar daripada aturan-aturan itu. Cuma di dalam penjelasan ulama itu terkadang dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam teks Al-Quran ataupun teks hadis Rasulullah, macam wahid. Ya, yang jelas wahid itu memang masuk di dalam Asmaul Husna, hadis yang mengucapkan itu. Ahad dalam Al-Quran, tapi wahdaniyah, tauhid kan tidak ada itu semua. Itu hanya sebagai penjelasan saja. Ya, sebagai penjelasan. Wahdaniyah, ya, kalau kita lihat wahdaniyah itu kata nisbah pakitah itu. Artinya betul-betul dia meliputi semua apa yang disebutkan tadi. Wahidun, munfaridun, fardun, apa semua itu wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Ini macam kita mengatakan ad-dariyah. Ya, ada ya nisbah dan ada tamubalaghah. Ya, berarti seakan-akan dia betul-betul orang DDI tulen. Ya, wahdaniyah betul-betul sah tulen. Ya satu betul dah, tunggal betul. Ya, maktum ke dalam bahasa Bugis. Ya, tidak boleh dibayangkan Tuhan itu dia murakkab. Ya, ada matanya, adanya tidak ada begitu. Tuhan itu wahid, sudah cukup. Nah, dalam Al-Quran sudah ada, dalam hadis sudah ada. Allah ahad, ya, samad. Ya. Cuma samad ini kan dalam pengertian mufassirin ada banyak. Samad itu boleh juga bermakna sempurna, maknanya dia tidak membutuhkan dan dia dibutuhkan, itu namanya samad. Ya, tadi kita jembatkan samad itu ladzul jalal, ini tidak ada saingannya, tidak ada lawannya dan sebagainya. Ya, jadi bahasa itu kan begitu kan. Ya, betul juga kata ya Ustaz. Nah, ini harus kita memang susah ya karena ini bahasa Arab dan bahasa itu sangat luas sekali. Ya, saya pernah terbaca itu bahwa bahasa Arab ini dibanding dengan bahasa Inggris saja itu jauh sekali berbeda. Bahasa Arab itu sudah berapa ratus ribu ya, artinya kotakasa yang ada yang masih lagi hidup sampai sekarang. Inggris itu hanya puluhan ribu saja. Ya, bahasa Bugis itu hanya berapa puluh saja yang kita selalu pakai ini. Bahasa Indonesia begitu juga, sangat kurang.
ya sangat kurang kan. Jadi bahasa Arab itu memang satu ilmu yang betul-betul, itu sebabnya dari ulama dulu memang sudah ada yang pakar bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Jadi kita tidak inilah, alhamdulillah kita kan ada yang pakar bahasa Arab dari Azhar, dari UIN dan sebagainya. Itu tadi. Cuma kita katakan kalau kita mau, ini kesimpulan, kalau kita mau nisbahkan sebagai sifat Allah, maka jangan terkeluar dengan teks Al-Quran ataupun teks hadis. Asmaul Husna umpamanya, kita gunakan itu. Tapi kalau mau penjelasannya silakan, seperti mana ulama-ulama kita, ulama-ulama kita. Cuma itu tadi saya ingatkan, jangan karena membaca buku-buku teks Ghazali ini banyak sekali nama-nama Tuhan disebut. Maka itu semua Imam Ghazali sebutkan ada abadi, ada bukan begitu. Itu hanya penjelasan. Ya, jadi jangan ambil ke situ. Ya, itu apa namanya? Itu kesilapan di dalam memahami kitab-kitab tunas. Saya kira cukup saja itu ya. Ya, Allah bisa. Ya. Sedikit uang. Ya. Ini tadi yang saya maksudkan ini apakah kata ahad itu hanya dialamatkan kepada keesaan Tuhan saja? Karena ternyata Nabi Yusuf sendiri mengatakan ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, menggunakan kata ahad. Sementara yang dimaksudkan itu ma'dudnya kan kaukab, ini bintang. Nah, tidak mungkin itu satu, itu jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Kenapa di sini ada ahada asyar, tidak mengatakan wahida asyar, ahad yang digunakan? Ya, itu artinya kita tidak boleh menyalahkan teks Al-Quran itu, bukan begitu. Begitu juga memahaminya. Jelas ahad asyar kan beda dengan mana ahad dalam qul huwallahu ahad. Ya, itu beda. Artinya tidak boleh bahwa kenapa ini lafaznya sama tetapi kan makna berbeda. 1:11, 1:1. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian dalam bahasa Arab pun itu memang dibenarkan, boleh ahad asyara, boleh ihda asyara, boleh wahid asyar dan sebagainya. Kita boleh gunakan itu. Ya, jadi artinya Al-Quran menggunakan ahad karena Al-Quran itu terkadang itu kan wahyu. Ya, bahasa itu ada tujuan yang kita tidak tahu, Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, Allah mengetahui. Tapi saya kira tidak ada hubungan dengan istilah yang sama itu. Nah, karena memang maknanya berbeda. Kalau suratul Ikhlas ini betul-betul memang berbicara tentang keesaan Allah. Allah. Ya. Yang problem sekarang ini ada sebagian anak-anak sekarang ini yang pahami. Dia mengatakan huwa damirus syan itu kembali kepada kul, kembali kepada Muhammad. Jadi Muhammad itu katanya itu juga Allah. Jadi huwa Allah artinya Muhammad itu Allah. Dia mau kembalikan kita kepada Nasrani. Itu sekarang sudah mulai ada generasi muda kita yang ini bahwa kita sebenarnya punya keyakinan sama dengan Nasrani. Alhamdulillah. Ini perlu menjadi perhatian kita. Karena itu kan sudah dari awal lagi kita ada kul, itu kan katakan ya Muhammad. Itu kan fi'il amr, perintah kepada Nabi Muhammad. Kemudian huwa damirus syan. Damirus syan itu kembali pada kedepannya yaitu Allah. Jadi Allah itu dialah Allah. Jadi merupakan taukid. Bukan dia itu yang dikatakan tadi perintah ke kul itu. Seakan-akan katakanlah Muhammad, kamulah Allah. Nauzubillah. Itu ya, sekarang ini ya muncul itu. Ya muncul istilah seperti itu karena mereka ini kan mengkaji juga dari segi bahasa. Itu rumitnya sekarang ini. Ya, itu rumitnya. Jadi kita harus berhati-hati juga lah artinya. Macam inilah yang perlu kita berikan perhatian.
jangan sampai masuk, tidak dipahami. Nah, dalam mempelajari agama Islam ini. Sekarang kan tafsir banyak sudah, ada yang dibuat oleh Israel, ada yang dibuat macam-macam. Nah, terutama anak-anak kita yang ada sedikit bahasa Inggris, wah itu yang agak mudah sedikitnya, agak mudah ya, sedikit terpengaruh. Tapi bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Ya, mereka juga menggunakan bahasa Arab ini untuk mempelenter menggoyangkan akidah umat Islam. Ya, jadi saya kira itulah sedikit. Jadi saya kira tidak terlalu terkait. Yang jelas Ahad itu merupakan nama Allah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan oleh Bilal. Ahad digunakan oleh dia sebagai nama Tuhan. Ya, Wahid juga begitu, ada di dalam Asmaul Husna. Jadi bolehlah. Ya. Cuma wadahnya itu hanya sifat yang dipahami oleh ulama. Ya, salah satu sifat. Kalau tauhid ini ya seperti yang saya katakan tadi itulah, artinya ada yang menyatakan sebagai satu ilmu atau sebagai satu fahaman, ya, muncullah pembagian tauhid. Ya, itu kan semua ijtihadi namanya, ijtihadi. Dan kita ulama pendakwah ini harus punya ijtihadi. Bagaimana meyakinkan orang supaya memahami keesaan Tuhan itu dengan benar. Termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kita coba baca kitab ulama kita. Mampukah kita memahami? Yang mudah-mudahan Allah yang berkat kitab itu diberikan pemahaman. Nah, karena kita tahu buku itu sudah banyak ulama yang baca, sudah banyak ulama yang sampai kepada peringkat keimanan yang kuat, ya, artinya kesalehan dan sebagainya, hanya dengan membaca kitabnya seperti itu. Saya kira cukup itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Karang Berta yang telah memberi tambahan pencerahan dari sejumlah pertanyaan yang diajukan tadi. Dimana saatnya kita pada sesi akhir, sebagaimana biasanya akan dilengkapi dengan doa barakah ad-dariyah yang akan diantarkan oleh Anda kita. Semoga majelis kita ini mendapatkan curahan berkah dari yang Maha Kuasa. Kepada Al-Mukarram Rekruta diminta untuk membacakan kita semua barakah ad-dariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. Anta tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمقربين المخلصين وجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلة مأمورا للمعارف الثقافية ومصر الشرائع الدينية بمنهج والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التكرم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Doa Nabi Sirri Asrarul Fatihah. Iyyaka na'budu
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, insya Allah semoga tidak ada halangan. 2 pekan ke depan kita akan berjumpa kembali dengan Anta Gurukta untuk melanjutkan muhadarah kita ini. Kita doakan semoga Anta Gurukta sekeluarga sehat, panjang usia, dan seluruh peserta muhadarah iftiradiyah juga demikian. Marilah kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri.